Di dalam ayat ini kan ada dua yang muncul ya. Tadzakur satu, tafakkur satu. Zikir satu, fikir yang kedua. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang dikatakan ulul albab adalah mereka yang berzikir. Kita sudah jelaskan tadi makna berzikir. Kalau ketika awak berzikir masih tekan aja dan lain, masih alun duduk lain, arah dari hati awak tu hanya kepada Allah, masih ada yang lain. Tersebut Allahur Rahman, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahur Rahim misalnya. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lain tak berserikat makhluk dalam sifat dan awak sabui Allah subuhun, subhana itu. Lain tak satu di situ makhluk atau yang lain ketika kita menyebut keberia Allah, Allahu Akbar. Ketika kita menyebut segala puji bahawa Allah Al-Hamid. Kalau alun sampai ke situ, berarti awak alun sampai kepada zikir. Baru menyebut asma Allah. Lai ku dapat palo lai. Bukan indah. Tapi kalau kita ingin sampai kepada hakikat zikir, sabana takana dewa Allah, yaitu menyisih dan lain. Karena sifat yang awak sebutkan dengan lidah awak itu kalau hadir dalam hati, tak satu yang lain pada subhanallah. Hanya Allah lah yang bisa dikatakan subhan. Subuhun. Hanya Allah saja. Itu zikir. Nah, kapan zikir itu dilakukan? Dalam setiap keadaan. Jadi makna alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu bukan berarti kaifiat berzikir duduk tagak sudah itu menilantang, bukan. Ada orang yang kan hari ini kan macam-macam orang cara memahami, aneh-aneh saja yang muncul. Ada kajian-kajian sekarang berkembang. Ada pula yang terjemahkan Qul wallahu ahad, katakanlah bahawa dia itu Muhammad adalah Allah yang Esa. Ya, Muhammad jadi Allah yang Esa. Jadi ini orang-orang yang mengaji hakikat Muhammadiyah kemudian dengan penamaannya sendiri bisa jelas mengakibatkan orang tersesat sehingga akhirnya dia mengklaim bahwa Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Dan dinyatakan oleh Majelis Ulama ini adalah ajaran yang menyesatkan orang. Tapi dibawa lo ke sumber untuk mengaji dan berbagai macam. Awak kok kadang-kadang kan aneh. Jadi tidak begitu menafsirkannya. Ketika dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kenapa kita tidak artikan itu? Kan dalih kau dah buya kau berzikir mengingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Maka kemudian zikir diawali jombenga dulu. Dua. Satu tiba tertentu tagak bersionja. Sudah itu berarti lantang lah. Begitu kah? Tentu tidak. Karena cara beribadah sudah ditunjukkan oleh Nabi kita. Kalau memang begitu cara beribadah yang baik, tentu Nabi kita tidak akan lalai menunjukkan cara begitu. Kau zikir nampal yang hebat. Batu mulai dua. Tiba tertentu tagak, dalam tagak menari, sudah itu mengalir besi suliang. Kenapa model itu? Adik sebagian dari kita ada yang menganggap, oh itu kan karena kekhusyukannya, nyo sampai di alam lain dan awak tidak tahu dah tu. Nah, itu pembenaran yang kita cari-cari.
Dulu ketika muda-muda, ya udah bos satu pergi mengaji. Zikir, rati. Pas rati hilang kah? Tak sadar-sadar. Akhirnya bahan buang ke dalam bak mandi, baru dia sadar. Nah, ketika dikecen dah, Pak, mangalo satu tu dah. Ang tak tentu yang tio. Nyo kaji ko ndak namu dipikir dirasuan masuk baru taraso sebenarnya. Di situ sampai wak ke hakikat kan gitu. Nah, kita sering dibuai-buai dengan gaya-gaya seperti itu. Lah percaya pula, Wak. Nah, kalau memang seperti itu hakikat orang sampai kepada zikir, yang di dalam zikir kemudian dipakai istilah, taruhlah pakai istilah fana dan berbagai macam, kemudian muncul jazab dari dirinya, tertarik karena kekhusyukannya, hilang akalnya. Kalau begitu, tentu ada contoh dan serupa itu ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apakah ada di antara mereka tu nambah zikir sampai pingsan, tak sadar dimasukkan dalam bak? Ya, tidak ada. Nah, karena itu jelas itu bukan petunjuk yang bisa kita amalkan, betapapun klaim dan berbagai macam. Jadi makna qiyam wa qu'ud wa ala junubihim artinya fi kulli halin, karena kondisi manusia tidak terlepas dari tiga posisi ini. Ini dalam kehidupan manusia hanya tiga tu posisinya. Kalau tidak duduk, dia tagak. Kalau tidak tagak, mengalai, dia cari lain. Kalau memang tafsirnya adalah berdiri kemudian tegak, duduk kemudian berbaring, Nabi telah tunjukkan. Bila kumpulan sahabat, ya wak berzikirlah. Mulailah tegak dulu, qiyamah. Sedang tegak dah tu, duduk lagi. Sudah duduk ngalai, zikir lalu lagi begitu. Ada tak begitu? Tidak. Yang ditunjukkan oleh Nabi apa? Bahwa dalam setiap keadaan yang dilalui oleh diri manusia ini, dia tidak boleh lepas dari zikir. Jadi artinya apa? Orang yang ulul albab itu, karena hidup hakikat dari dirinya, maka dia tidak akan jauh dari zikir dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun. Itu makna dari ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama. Yang berikutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan bertafakkur. Ada kalimat lain yang sering juga muncul, tadabbur. Apa makna tafakkur? Bedanya dengan tadabbur. Kata tafakkur adalah menelusuri. Sesuatu sampai kepada hakikatnya untuk mendapatkan ayat, petunjuk. Jadi buah tafakkur apa? Ayat. Jadi menelusuri sesuatu dengan fikir kita untuk mendapatkan ayat, petunjuk. Itu tafakkur. Kalau tadabbur apa? Menelusuri sesuatu untuk mengantisipasi, untuk mengetahui apa akibat
yang harus kita antisipasi dari sesuatu itu. Jadi tafakkur untuk mendapatkan ayat, tadabbur untuk mendapatkan peringatan dan akibat yang akan datang supaya bisa kita mempersiapkan itu. Tadabbur namun. Jadi kalau orang mentadabburi, jaliklah tuan, lah ditagan orang, tapi berancah juga. Tuanan terjadi, kan badan juga nanti ayo. Itu hakikat. Lah ditagan orang, lah tampak tanda-tanda. Tapi karih jati. Nah, kan awak merasa jadinya. Sampai di situ bertafakkur. Tapi ketika awak mengecek, kanak, alai terdengar yang tu. Jangan turut lun, itu tadabbur, akibat. Jangan ditampuan dan serupa itu, jagolah diri. Jadi tadabbur, memikirkan sesuatu, menelusurinya dengan fikir kita, tapi untuk apa? Untuk memikirkan, mengetahui akibat ke depan. Sedangkan tafakkur, menelusuri sesuatu, sampai kita kepada hakikat, untuk bisa mendapatkan ayat, bukti atas sesuatu yang lain. Itu tafakkur. Jadi kalau kita mentafakuri ayat-ayat Allah yang tercipta, ana wak dapat ayat atas kudrah Allah, ayat atas iradah Allah, ayat atas apa? Atas ilmu Allah, ayat atas apa? Atas hakimnya Allah, ayat atas apa? Atas quwwahnya Allah. Ayat atas apa? Atas jabarutnya Allah. Ayat. Tafakkur. Nah, seluruh ketika ciptaan direnungkan, kesimpulannya adalah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun hakimun fi khalqi. Maha mengetahui, maha bijaksana dalam penciptaannya. Kenapa? Karena ia mencipta bukan untuk main-main, tetapi ada maksud dan tujuan, menunjukkan apa? Kesempurnaannya. Makanya nanti ujungnya subhana ma khalaqta hadza batila. Kalau tadabbur, buahnya model itu Allah menciptakan alam dengan segala kekuatannya. Kalau kita tidak mau tunduk beribadah kepadanya, akibatnya adalah kita dipandang tidak bersyukur kepadanya, dan kita akan termasuk orang yang engkar dengan nikmat Allah. Karena itu, jadilah manusia yang pandai mensyukuri supaya kita mendapat tambah nikmat. Itu tadabbur namanya. Itu menurut konsep sebagian ulama yang memisahkan antara tafakkur dengan tadabbur. Ada yang mengatakan tafakkur dan tadabbur sama saja. Nah, tapi setidaknya ketika kita melihat alam ciptaan Allah ini, yatafakkaruna fi khalqis samawati, kedua itu harus kita dapat. Yang pertama, jadikan itu ayat yang akan menambah keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat yang sempurna. Itu ayat. Yang kedua, jadikan dia itu sebagai peringatan supaya kita bisa menata langkah ke depan, karena kalau kita tidak pandai mengambil pelajaran dari ciptaannya, maka kita akan sengsara dan merugi di dalam kehidupan di masa mendatang. Itu tadabbur namanya.
Bisa tidak dua-dua itu kita hadirkan ketika melihat sesuatu? Allah Maha Perkasa. Ketika dia berkehendak gunung Merapi meletup-letupkan asap seperti itu, apa daya kita? Menonton senang benda ini. Tidakkah kita sadar wala haula wala quwata illa billah? Tidakkah kita akan semakin yakin bahwa Allahul Qawiyyul Matin wa huwa fa'alun lima yurid wal Jabbar wal Qahhar. Ketika melihat itu, itulah yang bertambah. Kenapa? Itu adalah ayat yang menunjukkan ilmunya, iradahnya, kuwahnya, qahriyahnya, jabarutnya, kibriyahnya. Nah itu tafakkur. Nah kini buah dari tadabbur awak. Tambah-tambah ibadah, jangan lalai julai. Nah itu buat tadabbur tu. Inilah esoknya keluhan. La qadarallah wa lebih dari itu bakah. Nah, itu buah tadabbur. Jadi tadabbur itu ke depan, tafakkur itu ke dalam. Jadi pendalaman dan perluasan. Nah, itu mana tafakkur dan tadabbur. Nah, ulul albab setidaknya dia punya tafakkur. Ketika dia melihat alam yang tercipta, dia tidak menganggap itu nihil dari nilai, dari petunjuk. Nah, siapakah orangnya? Setiap mencalik sesuatu, nya bisa mendapatkan petunjuk untuk memperkuat keimanan. Nah, kalau bisa seperti itu, itulah melangkah menjadi orang ulul albab itu. Tapi dia awak kan tidak, nanti terjadi lalu saja. Peringatan demi peringatan ada di hadapan kita, enam perangai. Serupa nyanyi dulu, aku masih seperti yang dulu. Inilah bahayanya kelalaian kita.